Setelah absen dalam dua laga terakhir melawan Genoa dan Lazio akibat cedera pergelangan kaki, Marcus Thuram berpeluang besar kembali menjadi starter saat Inter Milan menghadapi Napoli pada laga Serie A, Sabtu malam di Stadion Diego Armando Maradona. Pemain asal Prancis tersebut telah mengikuti sesi latihan penuh bersama rekan-rekan setimnya setelah sebelumnya hanya berlatih sebagian. Kehadirannya memperkuat peluang Thuram berduet dengan Lautaro Martinez di lini depan. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Sport. Ia menegaskan bahwa kondisi Thuram semakin membaik dan siap membantu Inter Milan dalam laga krusial perebutan Scudetto. B. Inter Milan, Matteo Darmian, mengalami cedera otot yang memaksanya keluar lebih awal dalam pertandingan Coppa Italia melawan Lazio. Pagi ini, ia menjalani pemeriksaan medis di Institut Klinis Humanitas di Rozzano, yang mengonfirmasi adanya ketegangan otot pada semimembranosus paha kanannya. Menurut laporan resmi klub, kondisi Darmian akan terus dipantau dan dievaluasi kembali pada pekan depan. Cedera ini menimbulkan kekhawatiran bagi Inter Milan, mengingat peran pentingnya dalam skuad asuhan Simone Inzaghi. Tim medis akan menentukan langkah selanjutnya untuk pemulihan pemain berusia 36 tahun itu. Dua pemain dipastikan absen pada leg pertama semifinal Coppa Italia akibat skorsing berdasarkan keputusan hakim olahraga, Alessandro Zamponi. Christian Aslani dari Inter Milan dan Liam Henderson dari Empoli tidak akan bisa bermain dalam laga penting tim mereka. Aslani akan melewatkan derby Milan, sementara Henderson harus absen saat Empoli menghadapi Bologna. Selain itu, Inter Milan juga menerima sanksi pertama untuk Denzel Dumfries, yang mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Lazio akibat pelanggaran terhadap Nuno Tavares. Meskipun tidak terkena larangan bermain, Dumfries kini harus lebih berhati-hati dalam laga-laga berikutnya agar tidak kembali menerima kartu kuning. Menjelang laga besar perebutan Scudetto antara Napoli dan Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona, muncul statistik menarik yang menghubungkan Inter dengan wasit yang ditunjuk, Daniel Doveri. Musim ini, Doveri telah 2 kali memimpin pertandingan nerazzurri, dengan kedua laga berakhir dengan skor identik, namun hasil yang berbeda. Pada 24 Desember, Inter meraih kemenangan 3-0 atas Cagliari di Unipol Domus. Namun, pada 6 Februari, mereka justru mengalami kekalahan dengan skor serupa saat menghadapi Fiorentina di Stadio Artemio Franchi. Dengan catatan ini, laga antara Napoli dan Inter di bawah kepemimpinan Doveri akan semakin menarik untuk disaksikan, mengingat potensi hasil yang bisa kembali mencerminkan tren skor tersebut. Pertandingan antara Napoli dan Inter Milan semakin dekat, dan beberapa pemain nerazzurri memiliki catatan impresif dalam mencetak gol ke gawang tim asal Campania tersebut. Hakan Çalhanoğlu menjadi salah satu pemain Inter yang kerap membobol gawang Napoli. Gelandang asal Turki itu mencetak gol dalam 2 dari 3 pertemuan terakhir di Serie A, termasuk tendangan jarak jauh di leg pertama musim ini di San Siro, serta gol dalam kemenangan 3-0 di Stadion Diego Armando Maradona musim lalu. Nicolo Barella juga memiliki sejarah positif melawan Napoli, dengan terlibat dalam 4 gol di Liga, 1 gol yang dicetak musim lalu di Maradona dan 3 assist. Selain itu, bek tengah Stefan De Vrij telah mencetak 2 gol ke gawang Napoli, sementara Federico Di Marco turut berkontribusi dengan 1 gol dan 2 assist dalam pertemuan sebelumnya. Dengan statistik ini, Inter Milan memiliki sejumlah pemain yang terbukti mampu menembus pertahanan Napoli, menjadikan laga akhir pekan ini semakin menarik untuk disaksikan. B. Inter Milan, Matteo Darmian, diperkirakan harus menepi selama sekitar 1 bulan akibat cedera otot yang dideritanya saat menghadapi Lazio di ajang Coppa Italia. Menurut laporan Sky Sport, cedera pada semimembranosus paha kanannya membuatnya harus melewatkan 5 pertandingan mendatang, yakni melawan Napoli, Feyenoord, 2 kali, Monza, dan Atalanta. Staf medis Inter Milan menargetkan pemulihan Darmian agar ia bisa kembali bermain dalam laga melawan Udinese pada 30 Maret, setelah jeda internasional. Absennya pemain berusia 36 tahun ini menjadi tantangan bagi pelatih Simone Inzaghi dalam menyusun strategi pertahanan tim dalam jadwal padat yang menanti. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello, menilai pertandingan antara Napoli dan Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona pada Sabtu malam sebagai laga yang sangat menarik dalam persaingan Scudetto. Menurut Capello, kedua tim tidak dalam performa terbaiknya. Inter belum mencapai level permainan terbaik mereka, sementara Napoli juga kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir,
ujarnya kepada Sky Sport. Capello juga menyebut bahwa tim asuhan Antonio Conte memiliki peluang besar untuk bersaing hingga akhir musim. Sementara itu, ia mengingatkan pelatih Inter, Simone Inzaghi, untuk melakukan rotasi pemain dengan bijak mengingat padatnya jadwal yang juga mencakup Liga Champions. Gennaro Gattuso, yang saat ini melatih Hajduk Split, memberikan wawancara panjang kepada Vivo Azzurro, di mana ia membahas berbagai topik, termasuk pandangannya tentang sepak bola dan pelatih-pelatih top Italia. Mantan pelatih Napoli itu menekankan filosofi kepelatihannya yang mengutamakan kegigihan dan semangat. Kegigihan dan hati adalah ABC sepak bola. Tanpa hasrat dan jiwa, Anda tidak bisa bermain, ujar Gattuso. Ia juga mengirim pesan kepada pelatih Napoli saat ini, yang akan menjadi lawan Inter Milan dalam laga penting akhir pekan ini. Terkait tim nasional Italia di bawah Luciano Spalletti, Gattuso memberikan pujian. Saya melihatnya berkembang dengan baik. Ia telah memasukkan banyak pemain muda dengan rencana yang sangat tepat. Saya yakin Italia akan lolos ke Piala Dunia, katanya. Selain itu, Gattuso juga berbicara mengenai Antonio Conte. Dia adalah seorang fenomena, seseorang yang tidak pernah berhenti dan memiliki mentalitas baja. Inter harus sangat berhati-hati, tambahnya. Komentar Gattuso ini semakin menambah bumbu jelang laga besar antara Napoli dan Inter, di mana strategi dan mentalitas kedua tim akan diuji dalam perburuan Scudetto. Mantan BAC Milan, Alessandro Costacurta, menilai Napoli musim ini lebih matang secara mental berkat kepemimpinan Antonio Conte dan motivasi para pemainnya untuk bangkit dari musim lalu. Dalam diskusi di Campo Aperto di Sky Sport, ia menyoroti kekuatan mental Napoli meskipun sedang mengalami kesulitan. Napoli jauh lebih matang secara mental tahun ini, berkat Conte dan keinginan para pemain untuk membuktikan diri. Mereka dalam kondisi baik, meskipun cedera seperti yang dialami Rahmani melawan Como bisa menjadi kendala, ujar Costacurta. Ia juga mengakui bahwa Napoli belum menang dalam 4 pertandingan terakhir, tetapi menekankan bahwa faktor utama bukanlah kebugaran fisik. Napoli punya pemain yang bisa memenangkan pertandingan sendirian. Jadi, laga ini bukan hanya soal Inter, tetapi juga soal Napoli yang memiliki individu hebat untuk menentukan hasil, tambahnya. Terkait persaingan Scudetto, Costacurta menilai kemenangan Inter atas Napoli akan menjadi langkah maju, namun belum memastikan mereka sebagai juara. Saya tidak berpikir Atalanta sudah tersingkir dari perburuan Scudetto. Masih banyak pertandingan tersisa. Jika Inter tersingkir dari Liga Champions sementara tim lain masih bermain di Eropa, saya akan bertaruh kecil untuk Inter, katanya. Saat ditanya lebih lanjut tentang peluang Inter, Costacurta menjawab dengan nada bercanda, biasanya saya bertaruh 5 sen, tapi kali ini saya tidak mau sejauh itu. Dengan jadwal yang padat di Serie A dan Liga Champions, persaingan menuju Scudetto diyakini akan tetap ketat hingga akhir musim. Menjelang duel panas Napoli versus Inter Milan, mantan pemain kedua klub, Goran Pandev, memberikan pandangannya dalam wawancara dengan Sky Sport. Ia menilai Nerazzurri berada dalam posisi lebih baik dibandingkan Partenope, terutama dalam sebulan terakhir. Menurut saya, Inter lebih baik. Napoli mengalami beberapa masalah belakangan ini, baik dari segi hasil negatif maupun cedera, ujar mantan penyerang asal Makedonia itu. Sejak awal musim, Inter sudah difavoritkan untuk memenangkan Scudetto, tetapi Napoli di bawah Conte juga menjalani musim yang luar biasa. Jika Inter menang pada hari Sabtu, mereka akan semakin diunggulkan dalam perebutan gelar. Pandev juga menegaskan bahwa hasil pertandingan ini tidak akan sepenuhnya menentukan perburuan Scudetto, mengingat Atalanta masih menjadi ancaman. Tantangan di Maradona tidak akan menentukan karena Atalanta juga masih bersaing dan mereka tidak memiliki jadwal kompetisi Eropa. Saya mengharapkan pertandingan terbuka, dan Inter lebih terbiasa menghadapi tekanan seperti ini. Semoga tim terbaik menang, tambahnya. Ia juga menyoroti peran penting Marcus Thuram dalam pertandingan nanti. Duet Lautaro Thuram adalah yang terkuat di Serie A saat ini. Thuram sangat mengejutkan saya, dia berkembang dengan luar biasa. Kehadirannya sangat penting bagi Inter, karena ia bisa memberi kedalaman, menjaga bola, dan bermain baik dalam fase tekanan bersama Lautaro. Pelatih Udinese, Costa Runjaic, memberikan apresiasi tinggi terhadap sepak bola Italia, khususnya kepada Atalanta dan Inter Milan. Dalam wawancara dengan Sport One, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa Serie A masih menjadi salah satu liga terkuat di dunia. Menurut saya,
Sepak bola Italia hanya menderita dalam kasus-kasus tertentu yang terisolasi. Secara keseluruhan, Serie A tetap berada di antara 4 liga terbaik di dunia, ujar Runjaic. Ia kemudian menyoroti keberhasilan Atalanta di Eropa sebagai bukti kekuatan klub Italia. Ingat bagaimana Atalanta mendominasi Bayer Leverkusen di final Liga Eropa tahun lalu, lanjutnya. Selain itu, Runjaic juga mengakui keunggulan taktik yang ditampilkan oleh klub-klub Italia, terutama Inter dan Atalanta. Serie A terus menjadi acuan dalam aspek taktik. Lihat bagaimana Bergamo menerapkan penjagaan ketat di seluruh lapangan, atau Inter yang mengoptimalkan pergerakan bek dalam fase menyerang saat mereka menguasai bola. Ini membuat setiap pertandingan menjadi tantangan besar bagi pelatih manapun, tambahnya. Pujian dari Runjaic semakin menegaskan bahwa Serie A masih menjadi kompetisi yang kompetitif dan terus berkembang, terutama dalam pendekatan taktis yang semakin menarik perhatian di kancah sepak bola Eropa.